Kampar. Pastinya kamu sudah tahu dengan sesuatu yang bernama kampar, atau kapur barus. Biasanya kampar digunakan sebagai pengharum. Bisa disimpan di ruangan, lemari pakaian, tempat sepatu, kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Selain peredam bau, kampar juga digunakan sebagai pengusir jamur, bakteri, atau serangga. Secara terminologi, kampar atau kapur barus, merujuk pada bahan kimia, dalam bahasa Inggris disebut camphor. Kampar dapat merujuk pada dua hal yang berbeda. Yang pertama, kampar alam. Kampar alam adalah zat padat yang diperoleh dari getah pohon kapur barus, yang mempunyai nama ilmiah Cinnamomum camphora, yang termasuk ke dalam suku Lauraceae, berkerabat dekat dengan tumbuhan alpukat, kayu manis, dan tumbuhan lainnya yang termasuk ke dalam suku Lauraceae. Tanaman ini tumbuh terutama di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kampar alam digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengharum lemari pakaian, obat-obatan, kosmetik, dan industri lainnya. Kemudian kampar sintetis. Kampar sintetis juga dikenal sebagai kapur barus sintetis, atau kampar racun, adalah senyawa kimia yang memiliki struktur dan sifat mirip dengan kampar alam, tetapi diproduksi secara sintetis melalui reaksi kimia. Kampar sintetis memiliki berbagai aplikasi, termasuk dalam industri farmasi, kimia, dan manufaktur. Kedua jenis kampar ini memiliki aroma yang kuat dan karakteristik pengharuman yang serupa, namun dapat dibedakan berdasarkan asalnya, yaitu apakah berasal dari sumber alami atau diproduksi secara sintetis. Kapur barus yang kita gunakan selama ini sesungguhnya sudah menjadi barang penting sejak abad kedua Masehi. Kapur barus berasal dari nama Barus, wilayah di kecamatan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejak abad kedua Masehi, nama ini sudah dikenal orang Yunani sebagai bandar niaga bernama Baraosai, yang menghasilkan bahan-bahan wewangian atau kampar. Kapur barus dihasilkan dari pohon kampar, yang merupakan tumbuhan khas Nusantara. Pohon ini mengandung senyawa kimia volatil di seluruh bagian tubuhnya. Kayu dan daunnya yang didistilasi uap, akan menghasilkan minyak atsiri. Jauh sebelum pala dan cengkih terkenal, sesungguhnya kapur barus yang dihasilkan pohon kampar, yang merupakan tumbuhan khas Nusantara, telah menjadi primadona masyarakat Eropa, dan Timur Tengah. Pohon ini berperawakan besar dengan diameter batang berkisar 70 cm, dan tingginya dapat mencapai 62 meter. Dalam Jurnal Sejarah dan Budaya tahun 2017, berjudul Politik Historiografi, Sejarah Lokal, Kisah Kemenyan dan Kapur dari Barus, Sumatera Utara, karya Iwan Azhari, dijelaskan bahwa keberadaan kapur barus sudah menjadi barang penting sejak abad kedua Masehi. Begitu juga latar belakang penamaan kapur barus yang berasal dari wilayah bernama Barus. Besarnya peminat pedagang asing pada kapur barus di masa lalu, terbukti dari keberadaan prasasti Tamil yang ditemukan di Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi, tahun 1873, oleh kontrolir Belanda di Barus, bernama Dr. J. Brandes. Mulai abad ke-4 sampai ke-10 Masehi, Barus menjadi pusat perdagangan komoditas kampar dunia, dari China sampai kawasan Laut Tengah meliputi Indochina, Asia Tenggara, India, Persia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Catatan sejarah menyebutkan, kapur barus telah menjadi barang yang bernilai sangat penting sehingga mampu menarik perhatian banyak orang Eropa dan Timur Tengah untuk berdatangan ke Barus. Bahkan Marco Polo, penjelajah berkebangsaan Italia mengatakan bahwa, harga kapur barus semahal emas dengan berat yang sama, pada masa itu. Beragam kemanfaatan kapur barus telah digunakan untuk keperluan manusia. Masyarakat Mesir misalnya, mereka memanfaatkan kapur barus sebagai pengawet jasad manusia yang telah meninggal dengan cara melumuri dengan balsam atau ramuan hasil campuran kapur barus dengan rempah-rempah dari Opir, di sekujur tubuh mayat tersebut. Sejarah mencatat bahwa jasad raja-raja Mesir, sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi, diawetkan dengan menggunakan kapur barus, termasuk diantaranya mumi Ramses II dan Ramses III. Selain itu, masyarakat Timur Tengah termasuk Arab dan Mesir, menggunakan kapur barus untuk bahan baku dalam pembuatan obat-obatan dan parfum. Sedangkan orang-orang China menggunakan kapur barus sebagai penguat syahwat, dan untuk radang mata.
Habitat pohon kamper dengan nama latin Driobalanops camporaceae banyak terdapat di hutan dengan ketinggian sampai 300 mdpl, di lereng-lereng bukit, dan di pegunungan bertekstur tanah yang mengandung pasir. Persebarannya mulai dari semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Kalimantan meliputi Sarawak, Brunei, Sabah, dan Kalimantan Timur. Selain dikenal sebagai pohon kapur barus, pohon ini di kawasan Kalimantan memiliki nama lokal, yaitu kapur anggi, kapur bukit, kapur perini, kapur ranggi, keladan, dan telajin. Ada hal menarik pohon kamper ini, ia memiliki 12 sinonim nama, yaitu Driobalanops sumatrensis, Laurus sumatrensis, Arbor camporifera, Dipterocarpus driobalanops, Dipterocarpus teres, Driobalanops aromatica, Driobalanops junghuni, Driobalanops frisi, Pterygium teres, Laurus sumatrensis, Sorea camporifera, dan Sorea costata. Spesies pohon ditetapkan sebagai langka berdasarkan 4 kriteria, yaitu kelangkaan, tingkat ancaman, manfaat dan nilai, dan tingkat tindakan konservasi. Pohon kamper terdaftar pada nomor urut 6. Maka dari itu, mari kita sama-sama ikut menjaga, dan melestarikan alam, di mana tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang, agar bisa lanjut terus ke generasi berikutnya. Itulah sederet informasi mengenai kamper, atau kapur barus. Terima kasih banyak sudah subscribe dan menonton sampai akhir, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.